sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita berbagi tentang soal dan pembahasan TKP HOT CPNS 2021. Fokus kita ada soal sosial budaya, yang mana ini merupakan modul CPNS 2021 yang bisa teman-teman dapatkan nanti di link deskripsi video ini, atau teman-teman bisa tinggalkan nomor WhatsApp-nya untuk kami kirimkan dengan syaratnya like dan subscribe. Oke, fokus kita di sosial budaya untuk soal TKP di video kali ini. Oke, langsung aja kita menuju ke soal dan pembahasannya ke nomor 1, teman-teman. Kita lihat, kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan. Karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Saya meminta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. Dan E. Saya menyerahkan agar dia meminjam dari orang lain. Oke, silakan. Sebelum kita jawab dan bahas, teman-teman bisa jawab di kolom komentar untuk soal nomor 1 ini yang fokus sosial budaya. Oke, kami hitung dari 1, 2, 3, 4. Yaps, kalau sudah kita cek jawabannya adalah yaitu A, teman-teman. Kenapa A? Kita bisa di sini trik soalnya. Lakukan langkah pertama yang harus kita lakukan dibandingkan dengan opsi jawaban lain, teman-teman. Ya, kita lihat centron dulu yang A ini. Dari soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Anda tidak mungkin bisa meminjamkan uang kepada kawan Anda, mengingat kondisi keuangan Anda cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah tentunya harus meminta maaf, ya, dan mengatakan keadaan sebenarnya bahwa Anda tidak punya uang. Sehingga, jawaban yang paling tepat yaitu adalah opsi A, teman-teman. Saya minta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Nah, setelah Anda minta maaf, langkah selanjutnya adalah opsi D dan E. Kita lihat opsi D dan E. Opsi D dan E di sini menanyakan bahwa teman-teman nanti membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. Nah, ini ada skornya sekitar 4, ini 3 gitu ya. Lanjut, kita bisa dilihat di opsi C. Opsi C kurang tepat karena tidak ada unsur meminta maaf, teman-teman ya. Tidak ada unsur meminta maaf. Ini kesannya kayak meremehkan temannya gitu ya. Nah, lalu kita lihat di opsi B. Opsi B ini, teman-teman, opsi B ini juga merupakan jawaban yang kurang tepat, teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia jelas soal menyebutkan kondisi Anda hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau Anda kasih dia, tentu Anda tidak makan dong. Anda yang akan tekor, sehingga solusi terbaik adalah teman-teman harus minta maaf dulu, kemudian menjelaskan yang sebenarnya terkait kondisi uang Anda yang sekarang. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next di soal dan pembahasan nomor 2. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya memakai rok kain, sehingga Anda jarang memakainya. Sikap Anda: A. Tetap pada pendirian dan penampilan seperti biasa. B. Ikut memakai rok kain dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai rok kain sebagai wujud penghargaan budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai rok kain meskipun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Dan E. Anda merasa belum ingin memakai rok kain. Oke, di sini sebelum kita jawab, teman-teman, silakan yang mana jawabannya untuk opsi nomor 2 ini, ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada kata beberapa minggu. Ini tidak selamanya, teman-teman ya. Ditugaskan beberapa minggu ke luar daerah.
Kemudian ketika di daerah itu rata-rata ceweknya adalah menggunakan rok kain, sedangkan Anda muslim misalkan, atau mungkin tidak biasa menggunakan rok kain yang pendek gitu, atau menggunakan celana saja. Nah, sikap Anda seperti apa? Kita lihat di opsi A, tetap pada pendirian dan penampilan seperti biasa. Ini salah karena kita fokus pada soal sosial budaya. Kita lihat opsi B, ikut memakai rok kain dan melakukan secara berkesinambungan. Tidak penting ini juga salah karena hanya beberapa minggu Anda di sana. Kemudian yang C, ikut memakai rok kain sebagai wujud penghargaan budaya daerah tersebut. Yaps, opsi yang paling tepat ini kita amankan teman-teman ya. Saya rasa ini jawabannya untuk soal nomor 2 ini, ikut memakai rok kain kemudian wujud penghargaan budaya daerah tersebut. Kita lihat di opsi D, ikut memakai rok kain meskipun Anda merasa risih. Nah, ini tidak ikhlas, tentu sangat salah banget. Anda merasa belum ingin memakai rok kain, salah juga. Nah, sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yaitu C, teman-teman. Nah, sehingga di sini kita mengetahui bahwa kita lihat di opsi yang lain-lainnya itu kurang tepat. Kenapa? Kita lihat pembahasannya nih. Kita lihat jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal dan pembahasan sosial budaya nomor 3. Kamu dipilih mengikuti pertunjukan budaya mewakili daerahmu bersama peserta lain dari Indonesia. Apa yang akan kamu lakukan? A. Sendiri menjajaki kerjasama untuk mengembangkan budaya. B. Komunikasi dan mencari peluang kerjasama dengan ahli sehingga budaya Indonesia popularitasnya berkembang. C. Lobi para ahli untuk mengembangkan kebudayaan. D. Komunikasi dengan peserta luar negeri. Dan E. Insentif berkomunikasi dengan peserta lain. Nah, silakan yang mana opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini teman-teman. Silakan kita bisa lihat yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu E, teman-teman. Intensif berkomunikasi dengan peserta lain. Kenapa opsi E merupakan opsi yang paling tepat? Kita lihat di bagian yang A, B, dan E. Ini memiliki kemiripan berupa Anda seolah-olah bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan yang menginisiasi kerjasama dengan para ahli. Ini yang A, B, dan E ya. Padahal posisi Anda sama-sama peserta dalam kegiatan tersebut. Seharusnya sebagai peserta Anda harus intensif berkomunikasi dengan peserta lain. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Opsi D, kita lihat opsi D. Opsi D kurang tepat karena peserta juga bisa berasal dari dalam negeri. Kemudian opsi yang C juga tidak mungkin Anda lakukan karena Anda sebagai peserta. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yaitu E. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut di soal dan pembahasan nomor 4. Di kampus yang terletak di Jakarta, Anda melihat ada teman Anda memakai baju daerah yang sama sekali berbeda dengan pakaian orang di Jakarta pada umumnya. Lalu orang-orang yang melihat atau berada di sekitar mentertawakannya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke. A. Ikut mentertawakannya. Bagus, ketika Anda ingin tertawa silahkan. B. Mendiamkan karena itu hal wajar. C. Diskusi menjelaskan dan mengingatkan bahwa orang-orang yang mentertawakannya. D. Memberi informasi tentang kebiasaan daerah itu dan daerah lain kepada teman yang mentertawakannya. Dan E. Diskusi menjelaskan memberikan masukan kepada teman-teman Anda agar menyesuaikannya. Silakan teman-teman yang mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini. Buat Anda yang ingin mengetes kemampuan silakan jawab pada kolom komentar dulu baru kita bisa jawab bersama-sama. Oke, kami tunggu hitungan 3 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah kita lihat cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu E, teman-teman. Diskusi menjelaskan memberikan masukan teman agar menyesuaikannya. Kita lihat di sini yang opsi E ini merupakan opsi yang paling tepat.
Kita mengenal peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat kita tinggal. Teman Anda saat ini tinggal di Jakarta sehingga harus bisa beradaptasi di Jakarta, teman-teman. Kemudian sebagai temannya, hal yang harus Anda lakukan yaitu opsi E, berdiskusi, menjelaskan, masukan kepada teman agar bisa menyesuaikannya. Setelah opsi E dilakukan, barulah Anda lakukan opsi C. Opsi C dan opsi D, teman-teman. Yang intinya sama-sama mengingatkan teman di sekitar supaya tidak mentertawakannya. Opsi A dan opsi B sangat tidak tepat. Itu menunjukkan Anda orang yang tidak peduli dengan teman dan lingkungan sekitar. Ya, sehingga yang paling bijak jawabannya adalah E, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 5. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana anjing dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut. Sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus, dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, terlihat, A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload di Instagram dan mengadakan petisi. C. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Dan E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Oke, silakan teman-teman sebelum kita jawab, silakan dijawab pada kolom komentar yang mana jawaban paling tepat untuk opsi A, B, C, D atau di nomor 5 ini. Silakan, kami tunggu 3 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Jawabannya tepat adalah A, teman-teman. Kita lihat di sini yaitu mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Topik sosial dan budaya, indikatornya kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberikan kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi. Sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat kita komunikasikan dulu sebagai orang yang tahu dengan hukum tersebut. Apabila setelah kita komunikasikan ternyata itu belum berhasil, barulah kita melakukan opsi B, teman-teman. Kita lakukan dan melaporkan kepada pihak untuk diusut. Tapi yang tepat adalah jawabannya A. Jelas ya? Oke. Next, kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 6. Ini soal yang terakhir, yang mana pada soal ini kami mengharapkan kepada teman-teman untuk menjawabnya pada kolom komentar, karena kita ingin saling berbagi dan mengetahui kemampuan kita bersama-sama sebelum kita jawab bareng-bareng nanti di kolom komentar. Oke, kalau sudah ready, kita langsung bacakan soal nomor 6 untuk fokus sosial budaya. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberikan arahan seperti itu kepada karyawannya. Kita sebagai karyawan, tentu saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dan E. Memberikan dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Silakan teman-teman dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 5 ini.
Nah, dan buat teman-teman yang ingin versi lengkap daripada soal sosial budaya fokus ini, silahkan bisa tinggalkan nomor WhatsApp-nya di bawah atau bisa cek-cek di deskripsi video ini, sudah kami siapkan banyak link yang membantu Anda. Tapi syaratnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar kami terus berbagi dan bersemangat untuk membuat info-info yang bermanfaat terkait CPNS 2021 dan tes seleksi kompetensi dasar ini. Thank you, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.